Produksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tim redaksi Start News kembali bisa menyapa Anda lewat sikap redaksi. Sudut pandang tim redaksi terhadap isu-isu dan fakta yang sedang menjadi perbincangan hangat di ruang publik masyarakat Mandailing Natal. Di minggu pertama bulan November ini bertepatan dengan bulan perayaan Hari Guru Republik Indonesia. Tim redaksi menyikapi kebijakan pendidikan di Mandailing Natal pada masa pandemi dengan judul mempertanyakan kebijakan pendidikan Madinah di tengah pandemi. Sejak virus corona merebak di Wuhan akhir tahun lalu, perlahan tapi pasti, hampir semua sektor kehidupan mengalami kemerosotan. Kesehatan tentu menjadi sektor yang paling terpukul, kemudian ekonomi. Bahkan Presiden Jokowi terpaksa mengeluarkan pernyataan yang tak populer. Indonesia resmi masuk jurang resesi. Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 kuartal terakhir di bawah 0%. Selain kesehatan dan ekonomi, sektor pendidikan jelas yang terdampak. Di Mandailing Natal, sekolah-sekolah sudah setengah tahun ini ditutup. Anak-anak diharuskan belajar dari rumah. Tentu, ini satu langkah yang positif dan patut diapresiasi. Satu nyawa jelas lebih penting dari pembelajaran tatap muka yang masih bisa digantikan dengan pembelajaran daring atau online. Pendidikan sebagai institusi yang menjaga marwah dan kecekapan para pemimpin di masa depan tentu mendapat perhatian lebih. Pembicaraan terkait pendidikan di tengah situasi pandemi yang tak menentu ini menjadi satu topik hangat. Berbagai pendapat muncul, pro dan kontra. Pendidikan daring sudah pasti akan memiliki banyak kekurangan. Dibandingkan tatap muka, gestur dan kedekatan emosional guru akan hilang. Begitu juga kontak siswa dengan teman sebayanya. Hubungan emosional yang dapat membantu perkembangan anak sudah pasti akan terkikis. Namun itu lebih baik daripada siswa terpapar virus COVID-19. Yang menjadi perhatian serius adalah kebijakan pemerintah yang tak menentu. Pertama, ketidakkonsistenan terkait keputusan yang dikeluarkan. Berkali-kali ada perpanjangan batas waktu belajar di rumah, setelah sebelumnya diumumkan belajar tatap muka akan dilaksanakan. Bahkan Dinas Pendidikan sudah turun ke lapangan untuk mengecek kesiapan sekolah. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah pun telah disiapkan sekolah dengan biaya yang tak murah. Namun, biaya yang dikeluarkan itu justru menjadi sebuah kesia-siaan. Kedua, kebijakan pembelajaran yang tak terarah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal seperti membeo dengan keputusan pemerintah pusat tanpa melakukan kajian lapangan. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena tidak punya ponsel yang bisa mengakses internet. Tak sedikit pula desa-desa di Madinah yang tak terjangkau oleh internet. Ketiga, waktu belajar yang tidak jelas. Dalam pembelajaran tatap muka, waktu belajar begitu jelas, pagi sampai siang hari. Sementara dalam pembelajaran daring, waktu ditentukan oleh masing-masing guru. Seharusnya jadwal belajar di sekolah disamakan dengan jadwal belajar daring, sehingga anak-anak terpantau dengan baik. Bukan justru membuat mereka berkeliaran di warnet-warnet dengan alasan sekolah daring, padahal mereka asik main game online. Setengah tahun harusnya cukup untuk membuat satu kesepakatan dan kebijakan yang baik serta terarah. Peta persebaran pasien terkonfirmasi bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan demi memaksimalkan pembelajaran daring. Daerah-daerah yang tak terjangkau internet harus mendapat pendekatan khusus, semisal menghadirkan guru untuk kelompok belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Toh dana BOS telah mendapat restu untuk digunakan dalam penanganan COVID-19. Ketika PJS Bupati Madinah ditunjuk oleh Gubernur, salah satu yang menjadi harapan masyarakat adalah adanya kebijakan pendidikan yang terarah di tengah pandemi. Namun sampai hari ini, kebijakan baru belum keluar. Para orang tua kelimpungan, sementara anak-anak mulai jenuh, dan para guru kebingungan. Pemerintah dalam hal ini, pejabat sementara Bupati, seharusnya melakukan rapat luar biasa untuk melahirkan satu kebijakan
yang dapat memaksimalkan pembelajaran daring sehingga anak-anak tidak terkungkung dalam kebodohan. Sebab akan sangat riskan anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD dipaksa belajar di rumah dengan orang tua yang sibuk mencari nafkah. Kan tidak semua orang tua anak didik itu kaya dan bisa menghadirkan guru privat. Kemampuan tulis baca mereka sedang dipertaruhkan dan tanggung jawab besar itu ada di pundak para pemangku kebijakan di Kabupaten Mandailing Natal. Pendidikan adalah elemen penting menuju sebuah kesejahteraan dan keberadaan suatu komunitas atau masyarakat. Maka dari itu, pendidikan baik di masa pandemi maupun setelah pandemi berakhir sudah semestinya menjadi prioritas pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kita tentu tidak berharap pendidikan mendek dan melahirkan generasi yang tidak kompeten, terlebih di tengah kemajuan teknologi dan arus global yang deras. Demikian sikap redaksi pekan ini kami hadirkan untuk Anda. Ika Rodia Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf untuk kesalahannya. Sampai jumpa sikap redaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.